Kenalin diri dulu kali ya. Nama gue Devin. Gue actually mahasiswa di SUHK. Udah bukan mahasiswa sih, gue udah just graduate this semester. So gue bakal kerja di one of the big four in Hong Kong. So sekarang gue lagi jalanin 14 hari karantina gue. Di video kali ini gue bakal jelasin kenapa gue bikin video kayak gini. Dan juga gue bakal jelasin apa perbedaan airport Soekarno-Hatta sebelum dan sesudah COVID. Dan apa perbedaan antara flight gue sebelum dan sesudah COVID. Dan yang pasti gue akan jelasin prosedur secara detail gimana caranya lu bisa home quarantine. Udah mulai dari lu landing di Hong Kong sampai lu bisa home quarantine. Dan setelah itu gue juga akan jelasin what is the next step after you home quarantine. Sebenarnya kalau dari gue pribadi ada dua alasan kenapa gue bikin pilihan. Yang pertama, gue mau share ke kalian gimana sih orang Indonesia kayak gue yang sekolah di Hong Kong ini hidup selama masa karantina. Gimana caranya gue sampai bisa karantina, gimana caranya gue hidup selama gue karantina, gimana caranya gue cari makan, gimana caranya gue hidup yang lain. Soalnya gue kan baru gak bisa ketemu orang selama 14 hari ini. Dan semuanya ngandalin online, semuanya ngandalin, ya pokoknya semua ngandalin teknologi lah. Yang kedua, gue mau isi waktu sih sebenarnya. Walaupun gue sebenarnya ada training buat kerjaan gue, tapi itu mulai kayak masih 3-4 hari ke depan. Jadi selama 3-4 hari ini ya udah gue isi waktu aja. Gue bisa ngedit, gue bisa video. Ya hitung-hitung buat kenang-kenangan gue juga lah selama masa karantina gini. Jadi begitu sampai Terminal 3 Soekarno-Hatta, kita kan biasa taruh bagasi kan, di scan itu. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Lu begitu sekian lu punya barang, lu punya koper, lu bakal langsung secara otomatis lu bakal diterima scanner gitu lewat. Mereka pakai foto gitu, lu bakal diterima scanner lu berapa derajat. Itu doang sih sebenarnya perbedaan buat internasional. Lu nggak perlu SIKM, lu nggak perlu apapun. Sebenarnya gue sebelumnya gue juga dari research kan, gue butuh SIKM gak sih, internasional butuh SIKM gak sih. Oh by the way, SIKM itu surat izin keluar masuk. Ternyata gue pertama kali gue telepon ke Soekarno-Hatta dong pasti kan, Angkasa Pura. Begitu gue telepon Soekarno-Hatta, mereka bilang, oh international flight masih butuh nih. Tanggal 16 Juni kemarin kita baru rubah regulation lagi, 16 Juni masih perlu. Tapi mereka bilang pun mereka nggak yakin karena COVID-19 gini, kita tahu lah regulation keep changing kan. Jadi gue telepon ke government. Adalah mereka dari Angkasa Pura mereka kasih nomor gitu buat ke government buat hubungan kayak SIKM gini. Temen gue sih, bukan gue, temen gue telepon ke situ, mereka perlu gak sih international flight untuk SIKM gak sih? Oh ternyata government bilang, Jakarta governornya bilang, di government Jakartanya bilang, oh gak usah, kalau international flight gak usah SIKM. Jadi basically kalau lu international flight, lu gak perlu apapun, cuma lu harus make sure negara yang lu tuju tuh butuh apa. Kalau kayak gue pribadi kan gue ke Hong Kong, yang tadi gue cerita, Hong Kong itu tuh yang boleh masuk cuma yang pegang Hong Kong ID sama dan lu masuk Hong Kong lu bakal swab test ya, saliva test actually. Udah sih sebenarnya itu doang kalau international flight. Dan bedanya nggak ada bedanya sih, kayak lu masuk check in, habis itu ke imigrasi lu nunggu di tempat ruang tunggu. Ya tetap lah, kalau sekarang kan kita practice social distancing kan. Nah kita practice social distancing ini bakal nanti di kursi-kursi bakal disilang-silang gitu, kayak tempat-tempat lainnya lah, kayak nggak boleh sebelahan gitu-gitu. Nah begitu gue cerita sedikit lah, begitu sampai di pesawatnya gue pakai KTI. Kebetulan kalau gue denger dari teman-teman gue yang udah pulang duluan sebelum gue, mereka kayak satu flight cuma ya let's say 17 orang, bahkan ada yang cuma di bawah 10 orang dari flight yang bisa 200-an. Tapi kebetulan flight gue ini banyak teman-teman TKW kita yang kembali ke Hong Kong buat kerja juga gitu. Jadi kemarin flight gue tuh katanya sih gue nanya-nanya totalnya 50 orang. Jadi lumayan lebih banyak lah, walaupun nggak banyak ya. 50 orang tuh kayak cuman seperempat, kurang dari seperempat dari maximum capacity. Business class hampir kosong, kayak cuma 1-2 orang doang. Premium ekonomi kosong, ekonominya cuma sedikit doang keisi. Gue sekarang cerita waktu pas gue boarding. Yang sebenarnya bedanya sih nggak banyak waktu boarding, sekarang cuma number of people-nya jauh lebih dikit daripada biasanya. Yang paling banyak tuh waktu udah di pesawatnya. Sekarang semua orang pakai masker, dan yang paling bedain tuh sebenarnya makanannya. Yang biasanya kita dapat hot meal, sekarang cuma pack food dengan beberapa snacks. Di flight kali ini gue sih lumayan ya, gue masih dapat sandwich, some snacks, buah, Evian sama Häagen-Dazs. Häagen-Dazs ini biasanya cuma di serve di premium economy, tapi karena ini pack food, mereka juga include di ekonomi. Pertanyaannya adalah, siapa sih yang boleh masuk Hong Kong sekarang? Nah, nggak semua orang boleh masuk Hong Kong sekarang. Yang boleh masuk Hong Kong cuman yang memiliki Hong Kong ID, which is gue punya karena gue
orang Hong Kong, bukan orang sih, gue student di Hong Kong, jadi gue punya Hong Kong ID. Terus dan ya Hong Kong resident pastinya. Terus yang pertanyaannya kedua adalah, lu masuk Hong Kong apa yang harus lo lakuin? Nah ini menarik. Jadi setelah pengalaman gue pribadi ya, gue landing tadi pagi sekitar jam 6-an. Itu kayak pilotnya bilang kita 20 minutes earlier than predictions. So gue mungkin jam 6-an gue landing di Hong Kong. Terus gue gak imigrasi dulu, gue langsung ikutin prosedur mereka. Jadi gue ke pos pertama, gue gak bisa ambil footage-nya karena mereka bilang kayak no video, no photo, anything. So gue gak ambil footage sama sekali. Jadi pertama kita tuh harus isi form dulu online by QR. Itu lu bisa register sebelum lu flight dari Indonesia juga lu bisa. Jadi sampai ini juga lu nunjukin QR itu kemana-mana, jadi lu harus screenshot itu QR, lu harus nunjukin itu QR kemana-mana. Nah jadi setelah pertama lu nunjukin QR itu ke orang yang ada orang jagain, terus mereka isi form. Habis udah isi form itu langsung lu disuruh ke kalau nggak salah langsung disuruh ke tempat yang lain. Lu disuruh download aplikasi yang buat lu karantina ini, yang sekarang gue juga masih pakai, dan nanti lu bakal dikasih ini nih. Nah ini juga unik nih, ini lu nggak boleh lepas selama lu 14 hari karantina. Mau lu tidur, mau lu makan, mau lu apapun lu harus pakai ini. Jadi basically kayak government bisa track lu kemanapun yang lu pergi gitu. Setelah gua dari Expo, jadi waktu udah habis isi form, udah dari QR dan segala macam, udah settle dari segala airport, dan lu keluar imigrasi, lu ambil bagasi, lu bakal dibawa ke tempat buat tuh tes buat COVID-nya. Di namanya Asia World Expo, itu dekat sama airport sih, kayak mungkin dia pakai coach gitu, dia kayak bawa 5 menit gitu ke situ. Habis dari situ lu bakal daftar gitu, kasih Hong Kong ID lu. Mereka cuma buat verification lah. Habis dari situ lu bakal disuruh, main pointnya adalah lu bakal disuruh saliva testing, which is itu buat COVID testing. Nah setelah lu udah saliva testing, ini nunggunya lama coy. Gua nunggu sekitar 6 jam, ya 6-7 jam. Jadi gue selesai testing setengah 9, hasil tes gue keluar tuh nggak bisa bilang lama sih. Buat ukuran tes buat PCR gini cepet sih. Keluar hasilnya jam 3 jam 4 udah keluar. Jadi gue udah tahu hasilnya jam 3 jam 4. Setelah negatif, kalau misalnya lu negatif, lu bakal disuruh stay home notice, 14 days home quarantine, atau karantina mandiri 14 hari di rumah. Nah, setelah lu udah boleh pulang, yang tadi gue bilang, lu harus pakai ini. Setelah lu nyampe di rumah, lu harus jalan-jalan 1 menit daerah lu biar pemerintah tahu, nah ini tuh rumah lu gitu. Nah, setelah lu udah jalan 1 menit, lu boleh udah hidup kayak biasa, kayak lu udah boleh makan, boleh apa gitu. Nah, kalau gue pribadi sih, menurut gue cara Hong Kong ini sih bagus ya. Kayak sampai hari ini Hong Kong case mereka cuman 1.400-an. Dan case pertama mereka tuh tanggal 23 Januari. Jadi bayangin dari 23 Januari sampai hari ini mereka cuman, bukan 1.400, ternyata 1.129 kasus. Sorry, gue nyontek dulu, gue gak hafal. Dan hanya 4 orang meninggal. Nah, menurut gue hebat ya, dengan cara mereka menekan orang yang masuk. Ini ternyata sangat efektif untuk menekan angka COVID-19 penyebarannya. Sampai sekarang ini buat penyebaran secara nasionalnya udah nggak ada sih. Kayak mungkin ada sih minggu lalu sempat 1-2 kasus, itu pun karena dari salah satu logistik company gitu, orangnya mungkin ya nggak tahu lah, dia berhubungan sama orang luar negeri juga gitu, kena di apartemen itu. Kayak akhirnya bisa satu flat apartemen 6-7 orang kena, ya mungkin karena kan flat gitu ada katanya, jadi mereka 6-7 orang kena. Habis itu sih sebenarnya udah kayak 2-3 minggu ini udah kayak no case gitu, no local case transmission. Dan Hong Kong sendiri sampai hari ini tuh udah longgar banget. Walaupun sebenarnya ya lu kalau keluar tetap lu pakai masker, lu tetap ya buat social distancing gitu lah, 1 meter, 1,5 meter itu tetap. Tapi kayak udah pemerintah terakhir ini baru minggu lalu kalau salah pemerintah keluarin regulation baru bahwa udah boleh maksimal 50 orang gathering. Yang sebelumnya cuma 8 orang, sekarang udah boleh jadi 50 orang. Nah, tapi kayak menurut gue udah lihat berita-berita juga, gue udah ngecek. Jadi sebenarnya keadaan Hong Kong sendiri itu udah normal, orang-orang udah kayak aktivitas normal. Tapi ya masih pakai masker, tapi makan udah buka, semua restoran udah buka. Kayaknya tetap memperagain social distancing deh, mereka kayak kasih jeda-jeda gitu antara meja. Tapi kayak udah normal lah. Ya hopefully ya ini bisa, Hong Kong bisa gak ada case, jadi orang-orang di sini pun hidupnya bisa nyaman. Dan ya semoga gue karantina 14 hari ini bisa lancar lah.
Paling kerjaan gue cuma di rumah, gue masih ada kelas buat training buat gue punya kerjaan. Semoga gue bisa jalan lancar sampai nanti setelah 14 hari gue bisa nikmatin Hongkong lagi lah, walaupun dengan keadaan tetap masih praktis social distancing pastinya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakuin selama home quarantine itu? Selama 14 hari home quarantine, lu yang pasti lu nggak boleh ketemu orang, lu nggak boleh ngobrol sama orang, lu nggak boleh ngapa-ngapain. Sebisa mungkin lu cuma di rumah, di kamar, ya lu boleh ngapa-ngapain di kamar lah, tapi lu nggak boleh ketemu orang. Nah yang pasti juga lu harus lakuin saliva test kedua. Nah nanti saliva test kedua itu lu harus spitting di tube, habis itu lu harus kirim tube ini ke pemerintah dengan cara lu kirim melalui third party logistik ke laboratorium yang ditunjuk pemerintah. Nah, third party logistiknya kalau di Indo mungkin yang kita tahu ada GrabSend, ada GoSend. Nah, tapi kalau kita di sini namanya pakai GoGoVan. Nah, sebenarnya gue juga pengen kasih tahu bedanya apa sih yang bedain di kita spitting kedua ini sama spitting pertama. Nah, yang waktu pertama itu kita lakuin di Expo kan. Nah, di Expo itu kita bakal masuk satu bilik, lu bakal spitting di situ. Hasil dari spitting itu lu bakal langsung kasih ke orangnya, itu bakal langsung diproses. Kayak udah gue ceritain kemarin kan 6-8 jam, habis itu hasilnya keluar, nah udah lu boleh pulang kalau hasil negatif. Nah selain lu juga harus saliva test kedua, lu selama 14 hari ini lu juga harus disuruh pemerintah untuk isi body temperature selama 14 hari. Ini sih sebenarnya mandiri ya, jadi kalau lu misalnya let's say lu di atas 37, lu bakal disuruh telepon pemerintah untuk kasih tau keadaan lu lah. Dan yang pasti juga gue baru request tau tadi pagi, gue ditelepon pemerintah hari pagi, lu bakal dicek tiap hari dari Department of Health. Jadi sebenarnya itu doang yang gue share. Jadi kalau pada misalnya ada pertanyaan, lu bisa komen di bawah atau lu bisa DM gue lewat Instagram. Thank you, bye bye.